Pak Ahmad Nur Hidayat. Iya Bang. Kenapa tiba-tiba hashtag kabur aja dulu tiba-tiba menjadi viral? Apa penyebabnya? Saya kira ini adalah satu bukti masyarakat sedang gelisah ya terhadap Masyarakat sedang gelisah terhadap kehidupan ekonomi dan sosialnya. ya. Kalau Bang Noel tadi bilang sebenarnya sudah ada. Kemudian kenapa ini muncul lagi? Kalau kita lihat dari trajektorinya kan ini berawal bisa dikatakan juga dari isu efisiensi. Ada pemotongan yang kemudian pelayanan publik yang akan terganggu. Ya. Ada ancaman UKT naik misalkan. Lalu kalau kita lihat sekarang yang menggaungkan itu ya Bang Noel, itu adalah generasi muda, generasi Z. Nggak, apa kaitannya ke mereka gitu loh? Ya itu dia, berarti ini mencerminkan mereka pesimistik terhadap masa depan Indonesia. Pesimistik. Oke. Dan pesimistik ini harus ditangkap sebagai bahan introspeksi diri. Ya. Tapi yang saya bingung Bang Hotma, narasi-narasinya pemerintah itu kayak narasinya Bang Noel tadi. Apa itu? Nggak usah pulang, nggak usah balik Seolah-olah, ya. Nggak usah diusir. Ya, Yang kedua, tidak patriotisme. mumpung lagi lu pergi, udah deh. Iya. Biar gua nggak usah repot gitu loh. Tidak patriotisme ya. Kemudian Menteri Tenaga Kerja juga mengatakan ini tantangan buat pemerintah. Ya. Menurut saya ini bukan tantangan. Ya. Ini kegagalan Dari siapa? dari pihak-pihak yang tidak bisa menjaga SDM Indonesia terbaik untuk tidak keluar negeri. Ya. Dan ini menurut saya harus jadi bahan evaluasi. Sebelum itu saya ingin katakan begini tentang nasionalisme dan patriotisme. Patriotisme atau nasionalisme itu tidak tergantung kepada keadaan fisik. Ya. Mau fisiknya di luar negeri, mau dimanapun, jangan dikira mereka tidak punya patriot dan nasionalisme. Ya. Jadi kalau ada pejabat negara bicara tidak punya patriotisme yang pergi keluar, salah kaprah. Ya. Yang kedua, tadi katakan Bu Irma, bahwa orang keluar negeri itu adalah hak. Bahwa orang yang keluar negeri itu untuk bekerja, memperbaiki nafkahnya, juga merupakan bagian dari patriotisme. Kenapa? Mereka ngirim remitensi kok. Dan ini diakui 11,4 miliar cadangan devisa kita berasal dari mereka yang bekerja dari luar. Jadi patriotismenya luar biasa mereka. Keluarganya jadi terhidupin ya. Iya, dan kita terbantu sebagai negara. Karena cadangan devisa itu bermanfaat buat memperkuat nilai tukar. Nah, yang saya sesalkan adalah tidak ada narasi. Ya, misalkan Bang Noel tadi juga sampaikan. Kenapa kemudian kita tidak melarang dalam arti menjaga mereka ini supaya mereka tetap bekerja dalam negeri saja? Bukankah di dalam negeri ini juga banyak lapangan pekerjaan? Orang beliau katakan 7 juta pengangguran, bagaimana ada lapangan pekerjaan? Itu kan persoalan PR besar dari Kementerian Tenaga Kerja setidaknya, bahwa kenapa banyak pengangguran berarti lapangan pekerja tidak tersedia. Nah, apa salahnya bekerja di luar negeri? Coba jawab dulu. Apa salah? Begini, brain drain dalam konsep hilangnya orang-orang pintar karena keluar negeri merugikan bangsa di jangka panjang. Memang kesannya di jangka pendek ya tadi Bang Noel udah diarahkan. Tapi kita sebagai bangsa di jangka panjang kehilangan orang-orang terbaik yang harusnya mereka bisa memberikan. Tapi daripada nganggur di sini? Iya, yang maksud saya begini, yang harusnya dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana brain drain-nya itu dibuat satu strategi. Jadi jangan dibiarkan orang kayak random, tergantung orang. Anda belum jawab, kenapa kabur aja dulu tiba-tiba jadi trendy? Kenapa? Ya, kondisi ekonomi kita bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Generasi Z misalkan, yang kemarin digadang-gadang dengan startup sebelum COVID, bahkan saat COVID, mereka di-encourage. Tapi startup kita pada rontok sekarang. Angel investor itu lari. Bukalapak yang didirikan oleh anak muda, sekarang mana? Bubar. Artinya anak muda ini worried dengan kehidupan mereka. Yang kemarin digadang-gadang kok kemudian dibiarkan sendirian. Jadi karena ada keprihatinan. Yes. Yang kedua, kita harus juga ingat bahwa anak muda itu sekarang kan mereka fresh graduate, harus berkompetisi. Masa pensiun ya, saya nggak tahu menterinya Bang Noel apa enggak, yang memperpanjang. Anak muda waiting listnya makin panjang. Yang berikutnya adalah anak muda itu ketika dia ingin berusaha, UMKM misalkan, sektor real, bisakah dapat pembiayaan dari pemerintah? Mereka datang ke bank, ditanya, Anda punya pengalaman nggak? Nggak ada. Oke, Pak Hendri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.